Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada Huawei Watch GT2i dan juga Huawei Watch GT2. Kedua smartwatch yang bagus banget dari Huawei yang keluarnya udah setahunan. Kedua smartwatch ini harganya udah turun. Baik Huawei Watch GT2i ataupun Huawei Watch GT2 harganya udah di bawah 2 juta. Dan konten ini adalah konten request dari Diajar Channel. Kang, GT2 versus GT2e dong Kang, hehehe. Ketawa. Terima kasih Kang, saya jadi mantengin channel Agan terus nih, lagi nyari SW yang enak buat olahraga. Kebetulan ini ya, GT2i ada di teman saya dan saya pinjem dulu. Dan GT2 baru aja saya beli ya, unboxing kemarin. Di video ini saya hanya akan membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua smartwatch ini. Jadi kalau teman-teman nyari kelengkapan review, spesifikasi dan yang lainnya, ini bukan video yang tepat. Perbedaan antara kedua smartwatch ini sebenarnya nggak begitu vital ya. Jadi ada perbedaan harga 200.000, apakah worth it atau tidak. Yang pertama kita bahas dulu dari segi desain dan juga material dari keduanya. Desain yang digunakan di Huawei Watch GT2i saya suka, bahkan ini hampir jadi daily driver saya ya waktu saya nge-review smartwatch ini. Terutama bagian atasnya ini terlihat cakep karena kacanya udah menggunakan kaca 2.5D glass, jadi bagian sampingnya udah melengkung. Kemudian kacanya juga udah dilapisi oli fobi coating dan juga anti fingerprint magnet. Jadi scrolling di smartwatch ini lancar banget dan tidak gampang dekil. Kemudian di samping-sampingnya nih ada angka-angka menitnya, ini tambah gagah aja. Kemudian frame yang digunakan juga ini udah menggunakan bahan metal, jadi pastinya smartwatch ini kokoh ya. Dan bahkan kedua tombol yang ada di samping kanan pun udah menggunakan metal juga, jadi ini ngekliknya mantep. Tapi bagian belakangnya masih menggunakan bahan polikarbonat alias plastik. Dan strapnya di sini menggunakan bahan rubber yang lentur banget dan juga nyaman. Jadi meskipun basah atau berkeringat lagi olahraga, ini tuh masih nyaman-nyaman aja. Untuk bakalnya di sini ada branding Huawei dan juga menggunakan bahan metal. Kemudian penyangganya ada dua. Sama halnya dengan Huawei Watch GT2i, di Huawei Watch GT2 bagian kacanya udah 2.5D glass dan juga udah oli fobi coating dan anti fingerprint magnet. Jadi scrolling di smartwatch ini juga sama nyaman, tidak ada masalah, lancar banget lah ya. Kemudian di bagian sampingnya ada angka-angkanya juga, bahkan ini lebih jelas daripada yang ada di Huawei Watch GT2i. Kemudian framenya sama juga udah menggunakan bahan metal dengan finishing yang seperti ini. Ini nggak begitu doff ya, tapi nggak bakal gampang kotor juga. Kemudian di samping kanan ada dua tombol. Ini tombolnya juga sama udah menggunakan bahan metal, tapi tombol yang ada di GT2 ini lebih menonjol. Jadi kesan gagahnya tuh lebih dapat di Huawei Watch GT2 daripada GT2i. Karena yang GT2i kan lebih minimalis. Di bagian belakang juga sama masih menggunakan plastik ya. Tapi di sini ada bolongan karena di Huawei Watch GT2 udah support musik playback secara langsung, tidak perlu connect ke TWS. Dan juga support Bluetooth call. Nah itu salah satu pembeda yang ada di antara kedua smartwatch ini. Kemudian bagian strapnya sama udah menggunakan bahan TPU atau rubber. Tapi strap yang ada di Huawei Watch GT2 ini kerasa lebih solid ya, lebih mahal, lebih tebal juga. Bagian dalamnya seperti ini, ukurannya 22L. Bakalnya juga sama, ini menggunakan bahan metal, ada brandingnya dan penyangganya juga ada dua. Nah kalau saya bandingkan secara side by side kayak gini, silahkan nih pilih mana yang lebih cocok dengan selera masing-masing. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka Huawei Watch GT2i karena gagah tapi nggak terlalu mencolok juga. Kalau di Huawei Watch GT2 ini gagahnya tuh mencolok banget, jadi lebih jelas gitu bagian angka-angkanya. Kemudian yang bikin Huawei Watch GT2 kerasa lebih gagah karena tombol di bagian kanan keduanya ini nonjol banget. Berbeda dengan Huawei Watch GT2i yang minimalis gitu ya. Ya sekali lagi untuk masalah desain sih kembali ke selera masing-masing ya. Kalau dari dimensi Huawei Watch GT2 itu 45,90 ya, 46 mm. Berbeda tipis dengan Huawei Watch GT2i di angka 45,93 mm.
Tapi kalau saya ukur sampai ke sebelum strap, di sini ukurannya gede banget ya, 53,54. Itu juga yang saya dapatkan ya, ukuran diameter Huawei Watch GT2i yang ada di websitenya Huawei. Ini saya kira kok gede banget gitu ya, 50 lebih. Tapi ternyata memang diukurnya dari belokan ini nih, ujung bener sebelum strap. Dan ini juga jadi salah satu alasan untuk beberapa orang yang kurang suka dengan GT2i, karena untuk gonta-ganti strapnya lumayan sulit ya. Jadi kita harus beli strap khusus yang sama ukurannya seperti ini. Kalau saya ukur ini strapnya memang universal ya, ukurannya 22 mm. Tapi ya karena ada patahan seperti ini yang membuat kita sulit untuk nyari strap yang cocok. Saya pasangkan strap yang ukuran 22 mm yang punya Huawei Watch GT2 ke GT2i, jadinya kayak gini. Kurang estetik aja gitu. Kemudian untuk ketebalan yang ada di GT2i ini 12,30 ya, dan GT2 biasa ini lebih tebal sedikit banget, 12,38 mm. Sekarang kita lihat bobotnya. Tanpa strap, Huawei Watch GT2i hanya 42 gram. Dan Huawei Watch GT2 biasa lebih ringan, hanya 39 gram. Ini tuh disebabkan karena di Huawei Watch GT2i ada tambahan metal ya di bagian ininya. Sedangkan Huawei Watch GT biasa di bagian atasnya tuh nggak ada tambahan metal, kopong gitu, kosongan kayak gini. Sekarang kita kalau bandingkan dengan strapnya, totalnya berapa? Kita lihat, ini 42. Kalau dengan strap, total bobotnya jadi 59 gram. Sedangkan Huawei Watch GT2 biasa lebih berat, 67 gram. Karena sekali lagi saya katakan, strap yang ada di Huawei Watch GT2 biasa kerasa lebih mahal dan lebih tebal. Jadi udah jelas ya, bagi teman-teman yang lebih membutuhkan kenyamanan karena ringan, silahkan ambil Huawei Watch GT2i. Kalau kita bicara kualitas layar, keduanya sama persis, ukuran layarnya sama, 1,39 inci, panelnya sama-sama menggunakan AMOLED, resolusinya juga sama, 454 kali 454 pixel. Jadi kalau kita bicara kualitas warna, kedua smartwatch ini tuh udah mantap, udah cakep, jadi itu bukan sesuatu yang harus diperbandingkan. Begitupun juga dengan OS atau user interface, user experience di kedua smartwatch ini tuh sama persis ya, karena dari satu perusahaan ya, sama-sama dari Huawei. Tapi kedua smartwatch ini belum mendapatkan update Harmony OS. Bahkan mungkin kayaknya sih gak bakalan dapat Harmony OS ya. Nantilah saya update kalau memang ternyata dapat Harmony OS. Dan bernavigasi di kedua smartwatch ini tuh nyaman banget. Jadi gak ada masalah, nyaman-nyaman aja. Dulu waktu saya pertama review Huawei Watch GT2i ada masalah di scrollingnya, agak sedikit nyendat-nyendat. Tapi sekarang masalah itu udah diperbaiki oleh Huawei. Nih, aman banget ya. Jadi sekali lagi untuk tampilan, kemudian OS atau user experience di kedua smartwatch ini tuh gak usah diperdebatkan lagi, karena keduanya udah sama-sama bagus. Sekarang kita bahas masalah fitur. Nah ini yang jadi pembeda antara kedua smartwatch ini. Saya kasih lihat secara langsung nih, untuk jenis olahraga yang didukung di kedua smartwatch ini tuh banyak banget, ada 100 lebih. Jadi kalau kamu ngambil smartwatch manapun ya di antara kedua smartwatch ini gak masalah, itu semuanya bakalan ada. Jadi kalau kamu ngambil smartwatch yang manapun, olahraganya udah lengkap, ada GPS-nya juga, ada virtual coach juga, jadi itu gak masalah. Begitupun juga dengan fitur kesehatannya, sama-sama punya heart rate monitoring yang bisa di set ke all day, sama-sama juga punya fitur SpO2 atau blood oxygen, sama-sama juga punya fitur sleep tracker, kemudian ada stress level juga, keduanya bisa di set ke all day, latihan pernapasan atau breathing exercise. Nah, di sini baru kelihatan beda ya urutannya. Di sini langsung ke musik, di sini ada call log dan juga kontak. Seperti yang udah saya bilang di awal, perbedaan fitur antara GT2i dengan GT2 biasa salah satunya adalah adanya fitur Bluetooth call. Jadi kalau teman-teman butuh fitur Bluetooth call, silahkan ambil Huawei Watch GT2. Sekarang kita buka nih musik. Nah di sini sama-sama bisa playback ya, kita bisa nyimpen lagu langsung di smartwatchnya. Memorinya sama-sama 4 GB. Tapi yang jadi pembeda adalah untuk Huawei Watch GT2i karena tidak ada speaker, jadi untuk mendengarkan musik ini harus connect ke TWS. Sedangkan Huawei Watch GT2 biasa ini kita bisa langsung setel musik dari sini.
Kita lanjutkan lagi. Di sini ada barometer, di GT2 juga ada barometer. Untuk mengakses altimeter kita tinggal geser aja. Kemudian sama-sama juga udah memiliki sensor kompas. Ya, kita kalibrasi dulu yang ini, bikin angka 8, set, udah beres. Yang juga sama kalibrasi, set. Oke, beres. Ini dia fitur kompasnya. Waduh, ini salah kalibrasinya nih. Udah bener. Wah, error didekatkan mah euy. Ya, kita jauhin dulu. Nah, ini baru bener. Kemudian selanjutnya di sini ada notifikasi. Dan tampilan notifikasinya saya suka sih. Ini dia beberapa notifikasi yang ada di kedua smartwatch. Yang selanjutnya sama-sama punya weather, dan aplikasi weathernya itu informatif banget ya, berbeda dengan smartwatch lain. Di sini tampilannya sebenarnya sama, tapi karena smartwatch ini tidak terkoneksi ya ke HP, karena ini punya teman saya, sekali lagi HP-nya nggak saya pinjam juga dong, masa sama HP-nya. Ini informatif banget. Nah, ini tampilannya sama ya. Prediksi matahari terbit dan juga matahari terbenam. Kemudian ada stopwatch, ada timer sama ya, di sini juga ada timer, ada center juga, temukan ponsel dan juga setting. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Apakah worth it nambah 200.000 dari GT2i ke GT2? Menurut saya worth it. Hitung-hitungannya kayak gini. Pertama dari desain. Untuk Huawei Watch GT2i seperti yang udah saya bilang, di bagian strapnya tuh kayak gini ya. Jadi agak sedikit kesulitan untuk nyari strap yang cocok. Berbeda dengan ini, kita mau pasang strap yang manapun, yang penting ukurannya sama, gampang. Bakalan kelihatan cocok-cocok aja gitu. Yang kedua, dengan nambah 200.000 kita mendapatkan strap yang lebih premium daripada strap Huawei Watch GT2i. Ini lebih tebal dan pastinya bakalan lebih awet ya. Dan yang ketiga, kita mendapatkan fitur ekstra Bluetooth call. Ini sebenarnya kepake gak kepake ya, karena zaman sekarang biasanya nelpon itu menggunakan WA ya. Dan belum ada smartwatch yang bisa menerima panggilan via WhatsApp. Tapi kalau kamu punya fitur ekstra ini ya, minimal di beberapa keadaan ini bakalan membantu. Kemudian yang terakhir, karena Huawei Watch GT2 ini udah support Bluetooth call, maka mereka menanamkan speaker ya di bagian bodinya. Jadi kalau kita mau putar musik langsung menggunakan smartwatch ini bisa banget tanpa harus menggunakan TWS. Sekali lagi itu nggak terlalu penting, tapi untuk beberapa keadaan mungkin itu bisa berguna. Oke, itu dia kesimpulan saya yang bersifat subjektif ya. Ingat, ini subjektif. Jadi kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan saya, boleh banget, sangat boleh. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan gak perlu ngegas kalau ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat Anda. Jadi ya damai-damai aja, ini mah pendapat yang bersifat subjektif. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video versus ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.